Halo, ketemu lagi sama gue Dido di channel Di Luar Jam Kantor. Sejak dinyatakan positif terpapar COVID-19, banyak banget itu teman-teman yang nanya, nelpon, WhatsApp ataupun DM, tanya-tanya mengenai gejalanya, kemudian juga nanya gimana proses pengobatannya dan cari rumah sakit rujukan. Di special episode sebelumnya gue udah pernah bahas tentang Wisma Atlet dan juga awal mula kenapa gue bisa kena. Nah, untuk episode spesial kali ini gue bakalan ngebahas tentang beberapa hal yang sebelumnya belum sempat gue share. Dan di sini gue juga bakal ceritain tentang pengalaman gue mengenai COVID-19 dan Wisma Atlet dari sudut pandang gue. Jadi correct me if I'm wrong kalau misalnya ada salah-salah ya. Ini adalah hari ke-17 buat gue di Wisma Atlet. Gak nyangka sih bisa selama ini prosesnya, dan penyembuhan imun gue di sini cukup lama gitu kan. Seperti yang gue bilang sebelumnya, terakhir di episode sebelumnya, gue udah selama 9 hari waktu itu, dan abis swab gue bikin konten dan masih nunggu hasilnya. Kemudian saat hasilnya udah keluar, unfortunately gue dinyatakan masih positif COVID-19. Oleh sebab itu gue harus melanjutkan treatment di sini gitu kan. Jadi di sini selama 7 sampai 8 hari pasien yang terpapar COVID-19 itu harus mengkonsumsi obat antivirus dan juga vitamin. Itu dikasih sama nakes yang ada di sini kurang lebih sehari itu 3 kali. Gue harus mengkonsumsi selama 7 sampai 8 hari. Kemudian hari ke-9-nya waktu itu gue di swab, dan ternyata gue harus nunggu 2 sampai 3 hari lagi untuk keluar hasil swabnya. Hasil swabnya menyatakan gue masih positif dengan CT yang di bawah rata-rata. Apa sih CT itu? Oke, gue bakalan jelasin dulu ya. Jadi gini, CT adalah gue tuh kurang begitu yakin ya istilah kedokterannya seperti apa, tapi CT merupakan kayak daya tahan tubuh kita atau takaran daya tahan tubuh kita terhadap virus tersebut gitu kan. Kalau misalnya CT-nya di atas 35, meskipun masih dinyatakan positif dan sudah dirawat di rumah sakit rujukan atau di Wisma Atlet selama kurang lebih 10 hari dalam kondisi yang stabil, which is jantungnya bagus, paru-parunya bagus, darahnya bagus, tensinya bagus, kadar oksigen dalam darahnya juga bagus, itu bisa dinyatakan pulang. Kenapa? Karena orang yang tubuhnya sudah stabil, kemudian CT-nya sudah di atas 35 dan masih dinyatakan positif, tapi sudah dirawat kurang lebih 10 hari, itu bisa pulang karena sisa-sisa virus yang ada dalam tubuhnya, dalam tubuh pasien tersebut sudah partikelnya itu sudah mengecil gitu ya kan, dan itu sudah tidak aktif dan tidak bisa menular lagi. Oleh sebab itu WHO dan juga pemerintah melalui Menkes menyarankan bahwasannya ketika pasien sudah keluar dari rumah sakit atau Wisma Atlet, diharapkan untuk isolasi mandiri di rumah selama minimal 7 sampai 14 hari. Itu untuk untuk proses penyembuhan agar virusnya benar-benar udah menghilang. Jadi nanti kalau misalnya pun sudah tidak ada virusnya, itu nggak bakalan ada jaminan lu nggak bakalan kena lagi gitu. Kenapa? Karena meskipun udah ada antibodi dalam diri lo, tapi lo tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Lo harus tetap pakai masker, lo harus tetap cuci tangan, lo harus tetap makan makanan yang sehat, dan juga lo harus minum vitamin C setiap harinya gitu untuk menjaga imun lo supaya bagus dan nggak lemah sehingga mudah terpapar lagi gitu. Nah, itu tadi alasannya kenapa
yang positif, meskipun CT-nya di atas 35 udah bisa pulang. Nah, saat itu hasil gue swab pertama di sini dinyatakan masih positif dan CT gue masih rendah di bawah 35. Jadi that's why gue masih ada di sini sampai sekarang gitu, di hari ke-17. Ini adalah hari ke-17 gue dirawat di Wisma Atlet, masih bersama nyokap gue, masih bersama dua adik gue, juga keponakan gue yang baru umur 1 tahun. Oke, kemarin pas hari ke-9 kan udah swab dan hasilnya ternyata masih positif. Gue sempat dikasih 2 opsi sama dokter dan nakes setempat. Yang pertama itu pilihannya adalah apakah gue mau menjalankan treatment vitamin selama 5 hari ke depan. Nanti di hari ke-6-nya baru kita akan swab ulang. Vitamin itu ada beberapa macam ya, kalau nggak salah kemarin itu ada 5 vitamin yang dikasih dengan dosis yang cukup tinggi. Nah, gue pun ditanya apakah mau melakukan treatment tersebut atau lanjut ke opsi kedua, which is itu adalah treatment lini kedua, di mana nanti obatnya dikasih atau diberikan kepada tubuh gue melalui infusan gitu. Jadi gue akan diinfus dan diberikan ruangan sendiri dan nggak bersama orang-orang lain gitu, dan efeknya adalah akan mempengaruhi kesuburan gue gitu, akan mempengaruhi sperma gue nantinya gitu, dan itu bikin gue cukup berpikir sih gitu kan, karena itu pilihan yang cukup sulit. Walau pada akhirnya gue ngambil opsi yang pertama, yaitu gue nyoba opsi untuk treatment vitamin selama 5 hari dan dari hari ke-6 swab. Tadi baru saja gue melakukan swab yang kedua di sini dan ini masih nunggu hasil. Mudah-mudahan banget hasilnya negatif. Tadi juga sempat nanya sih, kalau misalnya amit-amit gitu ya hasilnya ternyata masih positif, next stepnya nih kita apa yang bisa dilakuin gitu kan untuk pengobatan berikutnya itu. Terus kemudian dokter nakesnya menjawab bahwasannya mau tidak mau kita memang harus melakukan atau lanjut ke treatment lini kedua, di mana nanti gue akan diberikan ruangan sendiri dan obat yang akan diberikan ke gue melalui infusan dengan efek yang tadi gue udah sebutin, yaitu melalui kesuburan. Terus sekarang gue masih harap-harap cemas sih nungguin hasilnya. Bismillah aja, mudah-mudahan kita semua di sini hasilnya negatif dan gak perlu lanjut ke treatment lini kedua. Dalam kesempatan kali ini gue juga pengen ngingetin ke teman-teman yang ada di luar sana bahwasannya please banget gitu ya, maksudnya jangan cuma mikirin diri sendiri atau ego lu sendiri gitu kan. Semua tempat yang ada di dunia ini tuh beresiko gitu, nggak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman. Makanya gue nggak capek-capek dong ngingetin bahwasannya kalaupun memang harus melakukan kegiatan di luar rumah, itu jangan lupa untuk selalu pakai masker yang bener, cuci tangan sering-sering, bawa hand sanitizer, bawa alat makan sendiri, jauhi kerumunan kalau makan ya sebisa mungkin sendirian, karena harus menghindari ngobrol gitu kan. Khawatirnya ketemu sama OTG terus imun kita lagi lemah dan tiba-tiba kena dari orang tanpa gejala tersebut kan. Karena sebagaimana kita tahu OTG di Indonesia tuh banyak banget. Mereka tuh nggak sadar kalau mereka punya COVID-19 dalam dirinya gitu. Kemudian mereka keluyuran kesana kemari, hihi, terus bisa nularin ke orang yang imunnya lemah gitu. Makanya dan ketika pulang ke rumah sebisa mungkin harus langsung ke kamar mandi, taruh baju dan alat-alat yang tadi dipakai ke tempat cucian, terus langsung bersih-bersih supaya tidak menulari
orang-orang rumah gitu kan. Teman-teman dekat gue mungkin tahu kali ya gimana gue proteknya sama diri gue sendiri gitu kan. Kenapa? Karena ketika gue memprotek diri gue sendiri, ngejaga diri gue sendiri, itu sama artinya gue ngeprotek orang lain yang ada di sekitar gue, orang-orang yang gue sayang, orang-orang yang tinggal seatap sama gue, atau orang-orang yang ketemu sama gue gitu kan. Makanya ketika waktu itu buka positif tuh gue agak sedikit kecolongan dan agak kesel juga, sedih juga, tapi ya mau gimana gitu kan, harus dihadepin gitu ya. Dan saat itu ya marah bukan jadi pilihan. Yang harus jadi pilihan waktu itu adalah gimana caranya supaya bokap gue di treatment dengan baik. Dan alhamdulillah selama akhirnya 10 hari bokap dirawat di salah satu rumah sakit rujukan, udah bisa pulang, dan sekarang bokap udah di rumah, tinggal gue sama keluarga yang lain yang masih ada di Wisma Atlet. COVID-19 ini kan nyerangnya imunitas tubuh ya gitu. Oleh sebab itu teman-teman jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat, vitamin, susu beruang, kemudian kalau bisa juga makan makanan buah gitu kan, supaya imun tubuh kita bagus gitu kan, dan jangan sampai stres atau ada pikiran macam-macam gitu kan. Dan kemarin gitu ya, tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 29 Agustus itu gue agak shock sih, karena kasus yang terpapar COVID tuh sehari bisa sampai 3.000-an lebih gitu kan. Dan itu cukup disayangkan gitu, maksudnya kayak kenapa sih bisa sebanyak itu gitu. Apakah orang-orang atau masyarakat ini udah benar-benar bosan di rumah atau senang berkerumun apa gimana gitu deh. Maksudnya tolonglah difikirkan gitu ya, difikirkan bukan untuk diri kalian sendiri gitu, tapi untuk orang lain gitu, tapi untuk tenaga medis yang berjuang di sini untuk membantu pasien COVID juga gitu kan. Dan sayangi diri teman-teman sendiri gitu kan, juga sayangi keluarga yang ada di rumah gitu kan. Kemarin juga sempat baca-baca cerita-cerita tentang dokter atau nakes yang juga jadi garda terdepan untuk memerangi COVID-19 kan. Cerita-cerita mereka tuh cukup sedih sih. Ada yang sampai jauh dari keluarganya, ngekos gitu ya, untuk bisa ngerawat pasien gitu kan, supaya mereka tidak memapari orang-orang yang ada di rumah gitu. Kemudian banyak banget rumah sakit rujukannya pada akhirnya penuh gitu ya, karena COVID-19 belakangan banyak banget pasien yang masuk, terlebih kemarin sempet long weekend kan gitu, banyak yang kesana kemari, liburan. Itu yang gak gue habis pikir sih, sempetnya kepikiran liburan saat pandemi seperti ini gitu kan. Kemudian akhirnya ya ketika terpapar susah untuk mendapatkan rumah sakit rujukan gitu loh. Apalagi orang tanpa gejala tuh nggak bisa di-detect hanya dengan suhu aja gitu loh, tapi juga harus di swab yang baru benar-benar bisa kelihatan gitu loh. Kalau misalnya tanpa gejala tuh lu cuman suhu lu baik-baik aja, badan lu baik-baik aja, lu ngerasa sehat, lu ngerasa normal gitu loh. Padahal dalam diri lu ya lu udah terpapar gitu loh. Dan salah satu cara untuk mengetahui apakah lu terpapar atau tidak ya dengan cara di swab gitu. Oleh sebab itu gue ngingetin lagi, please banget untuk stay safe, jaga kesehatan, pakai masker yang benar, jangan mikirin diri sendiri, pikirin orang lain juga, pikirin keluarga, pikirin orang-orang terdekat, pikirin tenaga medis juga yang udah berjuang gitu kan. Kalau misalnya masih kayak gini, masih sehari sekitar 3.000-an kasus, gimana pandemi ini bisa cepet kelar gitu loh kan. Ya bakalan kayak gini terus kan, dan siklusnya nggak bakalan berhenti gitu. Itu aja dari gue kali ini. Terima kasih banyak untuk menonton, semoga tayangan ini bermanfaat. See you.